Saya yakin suatu saat nanti, suatu saat kelak, mokaf akan diterima secara luas di kalangan masyarakat. Saya yakin itu. 240 perak per kilo. Berarti kalau kita hitung-hitung ketika kita untuk beli beras, berarti harus kita punya singkong 70 kilo. Kalau kita untuk beli beras dapat 1 kilo. Ya, menaikkan harga singkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukito, Ketua Kelompok Tani Sumber Rezeki Desa Petir, Kecamatan Boronegara, Banjarnegara. Kalau tanahnya memang tanah kering, gersang. Kalau pas musim kemarau tidak bisa ditanam selain singkong, Mas. Terus rata-rata mau tidak mau ya tetap petani nanamnya singkong dan itu berkelanjutan. Kadang-kadang ditanami jagung ya memang buat selingan saja, Mas. Nggak bisa. Kalau padi nggak bisa, Mas. Kalau paling kacang tanah itu, Mas, bisa ditanami. Nah, sekarang tinggal kadang-kadang kan juga ketika kita tanami kacang juga di masa panennya juga kadang-kadang nggak begitu bagus. Yang jelas lagi-lagi tetap di tanahnya. Ya memang untuk Desa Petir memang bagusnya di ketela mau tidak mau, Mas. Ya untuk kemarin 2025 memang luar biasa, Mas. Pas musim panen dan kalau di Desa Petir itu di desa saya itu rata-rata per hari itu 50 ton ketela. Dan di tahun 2025 itu kemarin itu di harga 540 per kilo. Nah, padahal kalau kita hitung harga 540 perak itu di tengkulak, di bakul. Nah, sementara ada proses mencabut dari lahan, membawa dari lahan ke lokasi pengepul itu di kisaran 300 perak, Mas. Berarti petani singkong itu kemarin hasil bersih itu di angka 240 perak per kilo. Berarti kalau kita hitung-hitung ketika kita untuk beli beras berarti harus kita punya singkong 70 kilo. Kalau kita untuk beli beras dapat 1 kilo. Masa tunggunya 1 tahun, Mas. Masa tanamnya 1 tahun. Ya, mengingat keprihatinan para teman-teman kelompok tani, para teman-teman petani, saya punya inisiatif dan didukung dan diinisiasi sama Mas Ali selaku DPD Tani Merdeka Banjarnegara. Nah, saya berinovasi membuat mokaf. Tujuannya adalah bagaimana bisa menyerap singkong, minimal ikut membantu teman-teman petani bagaimana caranya biar singkong harganya sedikit naik. Karena pertimbangan saya adalah ketika saya bikin mokaf, ketika petani menjual singkong di harga 540 perak. Nah, dengan saya dibikin mokaf, saya bisa membeli dari petani di harga 700 perak per kilo. Berarti ada selisih kisaran 160 perak. Nah, makanya petani sangat antusias ketika saya bersama-sama dengan teman-teman kelompok tani berinovasi membuat mokaf. Cuman kendalanya sekarang terus terang saya tidak bisa menyerap terlalu banyak. Satu karena pasaran mokaf yang belum begitu peminatnya belum begitu tinggi. Iya, saya mulai produksi mokaf itu 2023 pertengahan, Mas. Ya pada awalnya ya memang masyarakat karena belum mengenal jadi apa itu mokaf terus kok jadinya
harganya mahal itu kan, apa laku itu kan. Iya, karena masyarakat belum tahu apa itu mokaf, terus ternyata dikiranya wah ini mahal banget itu kan. Akhirnya tapi saya bisa meminimalisir itu, karena ketika saya bilang mokaf, orang orientasinya kalau orang kota itu wah ini barang mahal itu kan. Kalau dibandingkan dengan terigu, katanya ini pengganti terigu kok mahal, lebih tinggi dari terigu. Nah, makanya saya berpendapat bahwa sebenarnya mokaf itu bisa dijual seperti terigu, Mas. Sebenarnya, termasuk di petir pun ternyata sangat-sangat bisa menjual mokaf di bawah standar terigu, bisa ya, karena satu, kondisinya dekat, lokasinya dekat dengan bahan baku. Itu salah satu pertimbangan saya kenapa mokaf tetap sama dengan harga terigu. Ya. Kendalanya di musim penghujan, karena mokaf itu ketika kita bikin chip itu harus benar-benar tidak berjamur. Nah, padahal ketika musim penghujan, ketika panasnya tidak maksimal, ketela pasti berjamur. Nah, itu resiko yang ketiga kita memang reproduksi mokaf. Sebenarnya kemarin memang ini lagi berpikir kepengen membuat solar dryer, Mas. Open solar dryer. Jadi ketika musim penghujan pun tetap produksi mokaf tetap jalan. Karena kendalanya di musim hujan aja sih, Mas. Kalau soal bahan baku aman, melimpah, tapi tinggal ketika musim hujan, nah itu paling kita bikin solar dryer untuk mengatasi itu. Mokaf kita singkong, kita cabut dari lahan, terus kita kupas yang benar-benar bersih. Setelah dikupas kita cuci 2 kali, terus kita masukkan ke mesin pencacah. Setelah dicacah langsung masuk ke bak fermentasi yang sudah diisi air dan dikasih enzim. Difermentasi selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari nanti chip itu airnya sepertiga kita buang, yang sepertiga nanti kita taruh di bak yang satunya. Terus chip itu kita angkat, kita tiriskan. Setelah benar-benar airnya sudah agak nggak terlalu banyak, terus akhirnya dicuci minimal 2 kali. Yang penting intinya bau asamnya sudah hilang, benar-benar tawar. Setelah dicuci bau asamnya sudah hilang, baru kita jemur. Dijemur dengan kekeringan maksimal Ka-nya 10%. Berarti kadar airnya 10%. Syukur-syukur sampai 8%. Makanya di kisaran 4 hari, Mas, penjemuran. Setelah dijemur kering, kita masukkan ke gudang, tunggu sampai 1 atau 2 hari. Nggak langsung ditepung. Tujuannya biar bau, kadang-kadang kan nyengat bau apek gitu, Mas, sedikit berkurang, baru 1-2 hari baru kita proses penepungan. Setelah penepungan ada proses lagi pengayakan, karena tinggal si konsumen itu mintanya yang mes berapa. Karena kalau langsung dari mesin langsung di packing rata-rata mesnya 60. Tapi kadang-kadang konsumen kan mintanya ada yang mes 80, ada yang mes 90, makanya kita ayak lagi. Setelah udah diayak baru kita packing. Cuman memang kuantitasnya ya belum banyak, Mas. Terus sasaran saya ke pengrajin pembuat itu, Mas, pengrajin bolu kukus, terus goreng-goreng, pancake, dan alhamdulillah kemarin mulai
merambah ke Wonosobo Mas. Alhamdulillah kemarin saya kirim berarti sudah 1 ton 4 kintal, 14 kintal berarti Mas ke Wonosobo mulai, dan alhamdulillah mulai ada tingkat ini pemasarannya sudah mulai terbuka, alhamdulillah. Karena saat ini sudah mulai masyarakat sudah mulai mengenal nih mokaf Mas. Begitu juga dengan manfaat mokaf itu apa, masyarakat sudah mulai mengenal, yang akhirnya alhamdulillah peningkatan penjualan saya meningkat ya, dan harapannya karena terus terang saya memang semuanya masih manual Mas, masih manual, harapannya mudah-mudahan nanti bisa ke depannya saya bisa meningkatkan produksi, terus mudah-mudahan saya nanti bisa yang tidak begitu manual banget lah Mas. Satu mungkin mesin saya harus food grade, yang kedua terkait dengan ketika pas musim penghujan saya nggak bisa produksi, insya Allah saya kepengen membuat solar dryer. Saya yakin suatu saat kelak mokaf akan diterima secara luas di kalangan masyarakat. Saya yakin itu. Kenapa sekarang mungkin masih kita harus benar-benar mengedukasi teman-teman masyarakat untuk mencoba mokaf dan fungsi kegunaan dari mokaf. Tapi suatu saat pasti orang paham bahwa mokaf nanti pada akhirnya akan dikenal dan diterima di masyarakat secara luas. Saya yakin itu. Karena kenapa saya kok dibilang bertahan di mokaf? Ya, salah satunya karena saya kepengen petani ketela, petani singkong itu sedikit ada harga yang naik, ya, menaikkan harga singkong ya, dengan salah satu dengan cara kita berinovasi membuat mokaf Mas. Karena selain itu saya belum tahu ini di ketela dibikin apa, saya belum tahu. Saya tahunya itu, makanya saya tetap bertahan di mokaf. Salah satunya ada kandungan yang free gluten Mas. Jadi mokaf itu bisa sangat dianjurkan untuk para penderita diabetes karena free gluten. Terus ada kandungan seratnya Mas, pasti, karena itu singkong. Zenit Mokaf, Desa Petir, RT 03 RW 3, dan bisa menghubungi atas nama Sugito dengan nomor WA 0822 4180 8874. Teman-teman penderita diabetes, yuk kita beralih, ketika kepengen sehat, ketika kepengen benar-benar tubuh kita tidak terkena diabetes, tapi kita masih kepengen mengkonsumsi goreng-goreng, masih kepengen mengkonsumsi tepung, yuk kita beralih ke mokaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sedang di Kecamatan Mesbeta di Banjarnegara, yaitu di Kecamatan Purwonegoro. Sini ketela atau singkong ini Pak. Ini diproses, diolah, selanjutnya menjadi tepung, yaitu tepung mokaf. Dan itu untuk kesehatan sangat baik ya, karena itu relatif aman untuk diabetes karena rendah gula. Hasil ini yang khususnya di daerah sini banyak sekali singkongnya, teman-teman bisa proses lebih lanjut. Ini yang memang sedang digalakkan oleh Kementerian Pertanian sebagai
kebijakan yang disampaikan Pak Wamen Sutaryono sekaligus Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka. Banyak sekali hal yang bermanfaat dari hilirisasi, setidaknya bisa menaikkan nilai jual, ya, nilai produksinya dari bahan mentah menjadi hasil olahan, ya, tepung, dan selanjutnya mengambil warga di sekitar sini tentang tenaga kerja. Ke depan barangkali ya ini memang industri lokal, memang itu sedang digalakkan potensi-potensi apa saja yang ada di daerah, khususnya di kecamatan ataupun desa yang bisa betul-betul dimanfaatkan menjadi hasil bumi pertanian yang lebih produktif lagi.